Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uut Setianingrum. Saya mahasiswi program studi manajemen zakat dan wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Saifuddin Zuhri, Purwokerto, Jawa Tengah. Di sini, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis dari aspek bentuk, aspek sumber, dan aspek mengikat atau tidaknya. Dari aspek bentuk sendiri, itu terdapat 5 pengklasifikasian. Yang pertama yaitu hadis hauli, yang kedua hadis fi'li, ketiga hadis takriri, keempat hadis ahwali atau hadis sifati, dan yang kelima yaitu hadis hami. Hadis hauli sendiri merupakan segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah berupa perkataan. Selain contoh yang ada di dalam PPT yang sudah saya buat, saya akan memberikan satu contoh lagi terkait tentang hadis hauli, yaitu sabda Rasulullah SAW mengenai status air laut. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda tentang laut. Airnya adalah suci dan bangkainya adalah halal. Yang kedua yaitu hadis fi'li. Hadis fi'li adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Rasulullah berupa perbuatan. Contohnya diriwayatkan dari Taus, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW meletakkan tangan kanannya di atas tangan kirinya, kemudian mengeratkan di atas dadanya dalam sholat. Yang ketiga yaitu hadis takriri. Hadis takriri adalah hadis yang menyebutkan ketetapan Nabi terhadap apa yang datang dari sahabat. Contohnya diriwayatkan dari Buraidah, beliau berkata bahwa Rasulullah mendengar seseorang yang berdoa dan dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya saya mohon padamu dengan saya bersaksi bahwasanya Engkau adalah Allah. Tiada Tuhan selain Engkau yang Maha Esa tempat bergantung, tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengannya." Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya dia, orang yang membaca Ismul Adham di atas, telah berdoa dengan namanya yang teragung. Jika dia berdoa dengannya menggunakan Ismul Adham di atas, maka dikabulkan untuknya, dan jika meminta sesuatu diberikan untuknya." Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis ini termasuk hadis yang sahih. Yang keempat yaitu hadis ahwal atau hadis sifati. Hadis ahwali atau hadis sifati adalah hadis yang menyebutkan hal-ihwal Rasulullah, baik yang menyangkut keadaan fisik, sifat-sifat, ataupun kepribadian beliau. Contohnya, Aisyah pernah ditanya tentang akhlak Rasulullah. Lalu dia berkata, "Sesungguhnya akhlak Rasulullah adalah Al-Quran." Yang kelima yaitu hadis hami. Hadis hami adalah hadis yang menyebutkan keinginan Rasulullah yang belum terlaksana. Contohnya dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah bersabda, "Maka jika demikian, tahun depan insya Allah kita berpuasa hari ke-9. Ibnu Abbas berkata, tahun depan belum datang keinginan Rasulullah, belum terlaksana, namun beliau telah wafat. Kemudian pengklasifikasian hadis dari aspek sumbernya itu ada 3. Yang pertama hadis marfu, yang kedua hadis mauquf, dan yang ketiga adalah hadis maqtu. Yang pertama adalah hadis marfu. Menurut bahasa, marfu merupakan isim maf'ul dari rafa yang merupakan lawan dari kata wadha atau rendah. Dipakainya istilah marfu dikarenakan penisbahannya kepada Nabi Muhammad SAW sebagai seorang sosok yang mulia yang memiliki derajat yang tinggi. Hadis marfu adalah setiap hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, dan lain-lain. Contoh dari hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Amr. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Orang-orang yang memiliki kasih sayang akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah. Berkasih sayanglah terhadap yang ada di bumi, niscaya yang di langit akan menyayangimu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Yang kedua yaitu hadis mauquf. Menurut bahasa, mauquf merupakan isim maf'ul dari waqaf, berhenti. Jadi secara bahasa hadis mauquf yaitu hadis yang para perawinya berhenti hanya sampai tingkatan sahabat dan tidak meneruskannya sampai ke ujung sanad yang tersisa. Secara istilah, hadis mauquf adalah sesuatu yang diriwayatkan dari sahabat atau tabi'in. Contoh dari hadis ini yaitu diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud. Dia berkata, "Sederhana dalam sunnah itu lebih baik daripada bersungguh-sungguh dalam kebingahan." Riwayat Al-Baihaqi dalam As-Sunnah Al-Kubra, Al-Hakim dalam Mustadrak. Mauquf juga bisa dihukumi sebagai marfu. Yang pertama syaratnya
Sahabat menginformasikan bahwa ia mengatakan atau melakukan sesuatu atau yang semisalnya. Contoh hadisnya seperti ini. Jika tidak disandarkan ke masa Nabi SAW, maka hukumnya mauquf, merupakan jumhur. Misalnya perkataan Jabir, dulu jika kamu naik, kami bertakbir, dan jika kamu turun, kami bertasbih. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 2993. Kemudian yang kedua, perkataan sahabat seperti kami diperintahkan begini, atau kami dilarang melakukan ini, atau termasuk sunnah adalah ini. Contohnya dalam hadis, perkataan sebagian sahabat, Bilal diperintahkan untuk menggenapkan azan dan mengganjilkan iqamah. Hadis riwayat Al-Bukhari nomor 607 dan Muslim nomor 378. Kemudian yang ketiga yaitu hadis maktu. Hadis maktu merupakan isim maf'ul dari kata qata'a yang artinya memutus, yang merupakan lawan dari kata wasala yang artinya menyambung. Hadis maktu adalah hadis yang disandarkan kepada murid sahabat atau tabi'in dan yang setelah mereka, baik berupa perkataan, perbuatan, dan lain-lain. Contohnya, riwayat Imam Al-Bukhari di Sahihnya di awal bab imamah Al-Matun wa al-Mubtadi Kitab Al-Azan, yaitu perkataan Imam Al-Hasan Al-Bashri tentang sholat di belakang seorang ahli bid'ah, yang artinya sholatlah dan dia yang akan mendapatkan dosa bid'ah yang dia lakukan. Sama halnya dengan pengklasifikasian hadis dari aspek sumbernya, pengklasifikasian hadis dari aspek mengikat atau tidaknya juga terdapat 3 hadis. Yang pertama yaitu hadis khususiyah, yang kedua hadis risalah atau tasyri'iyah, dan yang ketiga adalah hadis khairu risalah atau tasyri'iyah. Yang pertama, hadis khususiyah. Sifat khususiyah adalah sifat yang istimewa, dimiliki oleh hamba Allah yang memiliki kekhususan sebagai anugerah dari Allah karena tekun beribadah dengan kesungguhan hati, ikhlas untuk mencapai ridho Allah. Contoh hadis ini adalah kekhususan bagi Nabi SAW boleh beristri lebih dari 4. Hal ini termaktub dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 50. Selain firman Allah, ada beberapa hadis Rasulullah SAW antara lain sebagai berikut. Dari Khain ibnu Al-Haris radhiyallahu anhu, ia berkata, saya masuk Islam, sedang saya telah memiliki istri 8. Lantas saya menghadap Nabi Muhammad SAW, menanyakan ihwal masalah ini, dan beliau bersabda, pilihlah dari mereka 4. Hadis riwayat Abu Dawud. Yang kedua yaitu hadis risalah atau hadis tasyri'iyah. Hadis risalah adalah hadis yang disampaikan Nabi Muhammad SAW dalam posisinya sebagai Rasul sehingga wajib ditaati, seperti hadis tentang berita-berita gaib, syariat-syariat Allah SWT, dan ketentuan-ketentuan ibadah. Sifat dari hadis risalah ini adalah tetap atau sabit, tidak berubah-ubah, syarat dengan nilai-nilai yang universal. Yang ketiga yaitu hadis khairu risalah atau hadis tasyri'iyah, adalah hadis yang disampaikan Nabi SAW dalam posisinya sebagai manusia biasa sehingga boleh tidak diikuti, seperti hadis tentang pengobatan, kedokteran atau medis, ilmu tentang pertanian, urusan duniawi, segala hal yang berkaitan dengan kegiatan dan kebiasaan sehari-hari Nabi Muhammad, dan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan kemaslahatan yang sifatnya parsial temporal. Sifat dari hadis risalah ini adalah berubah-ubah atau mutahawil, bersifat lokal, temporal, dan kondisional. Saya sudah menyertakan contohnya di PPT yang sudah saya buat tentang ilmu pengetahuan. Bisa disimak. Demikian penjelasan dari saya mengenai pengklasifikasian hadis dari aspek bentuk, aspek sumber, dan aspek mengikat atau tidaknya. Apabila dari awal sampai akhir terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan dan ada penyampaian materi saya yang kurang benar, saya mohon maaf karena keterbatasan ilmu saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.